Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjut kajian hadis kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam hal perkara-perkara atau hal-hal yang dilarang di dalam syariat kita. Ya, bab yang ke-280, ya, halaman 264, ya, dalam fotokopi yang kita bagikan. Babu tahrimil hajrani bainal muslimina fawqa thalathati ayyamin illa li bid'atin fil mahjur aw tadahurin bi fisq aw nahwi dhalik. Bab tentang haram mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari kecuali terhadap orang yang berbuat bid'ah atau orang yang terang-terangan melakukan pelanggaran dalam agama dan hal-hal yang lain. Imam An-Nawawi mendasarkan bab ko kepada 2 buah potongan ayat yang sebelumnya telah kita bahas juga, ya, tentang maknanya, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang yang bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, surat yang ke-5 ayat yang ke-2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu sekalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian beliau juga dasarkan kepada 5 buah hadis. Mohon maaf, 7 buah hadis. Kerana hadisnya ibu-ibu memiliki makna yang tidak jauh berbeza,
Makonan 7 hadis ko kita bahas di subuh hari ini. Yang pertama, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian saling memutuskan tali persaudaraan. Jangan juga saling membelakangi, saling membenci, saling mendengki. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak dihalalkan, tidak dibolehkan bagi seorang Muslim meninggalkan atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Dari Abu Ayyub, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan, tidak dibolehkan seorang Muslim mendiamkan atau meninggalkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yang mana bila keduanya itu bertemu, maka masing-masing dari keduanya saling membuang muka. Adapun yang paling baik di antara keduanya itu adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'malu fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allahu li kulli imri'in la yushriku billahi shay'a إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal perbuatan itu dihadapkan setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian Allah mengampuni dosa setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seseorang yang berselisih dengan saudaranya, di mana Allah berfirman, tunggulah 2 orang ini sampai keduanya baikan kembali. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan telah berputus asa untuk bisa disembah di Jazirah Arab. Tetapi setan akan selalu merusak hubungan baik di antara sesama bangsa Arab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak dibolehkan, tidak dihalalkan untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian ia mati, maka ia masuk neraka. Riwayat Abu Daud. Wa an Abi Khirash Hadar ibn Abi Hadar al-Aslami wa yuqalu as-Sulami as-Sahabi radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Abu Khirash Hadrat bin Abu Hadrat al-Aslami, ada yang memanggil dengan As-Sulami, seorang sahabat, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka ia seperti menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limu'minin an yahjura mu'minan fawqa 3 fa in marrat bihi 3 falyalqahu wal yusallim alayhi fa in radda alayhi salam faqad ishtaraka fil ajr وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود إن كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin tidak dihalalkan untuk mendiamkan sesama mukmin lebih dari 3 hari. Apabila telah lebih dari 3 hari, maka hendaklah salah seorang di antara keduanya itu menemui dan mengucapkan salam kepada yang lain. Apabila yang lain itu mau menjawab salamnya, maka keduanya telah sama-sama mendapatkan pahala. Tetapi bila yang lain tidak mau membalas salamnya, maka ia telah memborong dosa, dan orang yang mengucapkan salam itu tidak bisa dikatakan meninggalkannya atau mendiamkannya. Riwayat Abu Daud berkata, bila mendiamkannya karena Allah Ta'ala, maka ia sama sekali tidak termasuk dalam kategori ini. Ibu, kajian awak masih dalam hal tentang perkara-perkara al-umuru al-manhiyu anhu. Perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang dilarang di dalam syariat kita. Islam adalah agama yang menyuruh kita menjadi orang yang bersaudara. Ya tak, Bu? Ya. Dalilnya itu tadi. Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Jadi awak ibu-ibu, apapun warna kulit kita, apapun suku awak, dimanapun kita tinggal, walaupun berbeda negara, berbeda benua sekalipun, selagi kita itu adalah orang beriman kepada Allah, kita adalah orang yang bersaudara. Makanya ketika kita ke orang yang bersaudara, ciri orang yang bersaudara itu adalah salah satunya ingin senantiasa terhubung dengan saudaranya dalam hal kasih sayang. Artinya tali silaturahmi itu tidak putus.
Itu ciri orang dusana. Makanya kalau orang madusana ke ibu, bau saonyo baatali badusana tu dak putui. Baca ronyo. Yo saliang menyapo, saliang kunjung mengunjungi, saliang temu menemui, saliang magiah salam, kamar itu. Nah, kerana agama Islam ko adalah agama yang mengikat pemeluk-pemeluknya orang-orang yang beriman itu dengan tali persaudaraan, maka di sisi yang lain Islam mengharamkan setiap upaya untuk memutuskan yang namanya tali persaudaraan. Makanya Nabi ibu dalam hadis pertama itu, Nabi melarang yang pertama, la taqata'u, jangan diputuskan silaturahmi. Dan kedua, wala tadabaru, jangan membelakangi. Membelakangi apa maksudnya? Ia tadi tak amuah bersobo, tak amuah saling silaturahmi gitu. Wala tabaghadu, saling benci membenci, tidak ada serasa senang ke saudaranya. Wala tahasadu, saling iri mairi. Iri patang bu? Senang mencelek orang susah, susah mencelek orang senang. Nah, itu iri. Dan Nabi katakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Jadi kalau ingin kita menjadi hamba Allah yang saudara, sifat-sifat yang di atas tadi, memutuskan tali silaturahmi, saling belakang membelakangi, saling benci, saling iri dengki, kalau ingin jadi orang hamba Allah yang bersaudara, tinggalkan. Dan Nabi tutup dengan sabda beliau, dan itu menjadi pembahasan inti kita, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan, meninggalkan, memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3. 3 risiko maksudnya 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Awak orang manusia nak aku ibu akur sedak ter. Akur sedak ter. Ya, jangankan awak berbicara jauh saudara jauh. Wah, orang muslim saudara kau. Pasti. Jadi ibu jambo saudara. Tapi tentu tingkatan ikatan persaudaraannya berbeda. Ada yang lebih dakik, yaitu saudara kandung. Yang sama ibunya, yang sama ayahnya. Nah, orang yang saudara kandung sendiri pun, apakah akrab selalu? Apakah akur setarui? Apakah damai setarui? Pasti ada sagetik banyaknya. Sagetik banyaknya. Gesekan-gesekan. Perbedaan-perbedaan. Bahkan antara suami isteri yang sabi lihat tiap hari. Ada jo gesekan. Ibu-ibu nak lapah. 80 tahun. Dia faham daripada ambo. Ya nak bu? Ya. Gesekan. Makanya ketika terjadi yang namanya gesekan-gesekan tadi, perbedaan pandangan, yang mana di saat terjadi perbedaan pandangan itu mungkin memicu terjadinya pertengkaran, yang pertengkaran itu menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahmi, terjadinya saling belakang membelakangi, terjadi yang namanya saling benci, terjadi yang namanya saling iri. Maka hati-hati awak.
Jangan sampai itu berlarut-larut. Tapi hebatnya Islam, ibu-ibu, Islam bagi tenggang waktu 3 hari 3 malam. Berapa lagi bu? Mari. Itu laki ni bu, kau bertangkai bu kini do kawan Barari tak boleh sepuan. Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu siapa dia? Nah bakok ya Allah rasionyo dia gih 3 hari kau. Allah rasionyo kira-kira ibu. Kok dia gih 3 hari? Di antaranya yang pertama adalah dia gih waktu 3 hari itu untuk menenangkan hati, mendinginkan kepala. Normalnya awak sebagai manusia ketika bertangkai itu angin tak kepala. Nyo tak angin dah tapi kusui sebenarnya ya. Hati panih ini yo. Ya. Ibarat air ke sarang angin ya bah. Kalau disiram juga air dingin. Kau gale baisi pan ayangnya. Disiram juga dingin bahaya tak? Yo. Badan awak sadang angin-anginnya disiram juga dingin bahaya tak? Yo. Makanya hati-hati kita ibu-ibu setelah selesai beraktivitas jangan langsung mandi. Banyak orang stroke, banyak orang bahkan meninggal di kamar mandi. Bukan negara tergelicit di kamar mandi, tapi dek terkajui sel-sel darahnya, terkajui pembuluh darahnya, kerana kondisi badan masih dalam keadaan nangis, langsung disiram juga air dingin, membahayakan ke tubuh awak. Nah jiwa kita perlu didinginkan. Hati nan panih, kepala nan nangis tadi, tiaga waktu 3 hari untuk mendinginkan. Kemudian yang kedua alasannya, tiaga 3 hari iaitu sebagai waktu untuk merenung bagi awak. Berfikir. Iyo ko kamodiko setarih kau. Suami jo istrinya kebatangkan setarih kau. Tak bersapuan. Dan bini pulang ke rumah orang gaya. Lawak di Minang tak balik abu ya. Laki-laki pulang ke rumah orang gaya. Nan kawan dan tetangga nak mau menyapa. Nan dulu berkawan tak mau menyapa ketika bersobok. Diajak berfikir. Ambo Josianu lah dari ketek berkawan dahulu. Sebelum sekolah lah berkawan, sekolah berkawan, lah beranak lo nyo, lah bercucu lo nyo berkawan. Apakah dek gara-gara pertengkaran 2 hari 3 hari yang lalu kabar larui namun yang modaiko le dak karugian bo. Diajak berfikir. Diajak berfikir. Karena kalau itu larui berarti kita lah kehilangan saudara kita seorang. Tiagih 3 hari mendinginkan kepala, menenangkan hati. Tiagih 3 hari supaya bisa berfikir tentang maslahat, mudarat ketika seseorang memutuskan itu. Maka ketikalah selesai 3 hari itu, maka keduanya wajib yang namanya islah, memperbaiki diri pada. Jadi tak ada menyimpan dendam. Tak ada menyimpan. Apa? Nah itu. Itulah ujian persaudaraan. Makanya awak kaji kok. Makanya
hadis yang disikolang kok tak sepotong-sepotong Imam Nawawi kok kita baca dari 1 sampai 7 supaya bisa wak gabungkan pemahamannya, tak sepotong-sepotong. Mendiamkan dan modebaa yang tak boleh lebih dari 3 hari itu. Jadi kau sebagai pengawal dulu itu, kita kau adalah orang yang berusana, kita kau adalah orang bersaudara yang dilarang untuk memutus tali silaturahmi, yang dilarang untuk saling membelakangi, yang dilarang saling benci, dilarang saling iri dengki. Nah, ketika muncul tadi gesekan tadi, pertengkaran tadi, pokok dia gih 3 hari untuk menenangkan hati, mendinginkan kepala, berfikir ulang. Nah, untuk yang ketiga ada hari nak sampai, mulailah untuk memperbaiki itu balik. Nah, kemudian yang selanjutnya di hadis yang kedua ke ibu, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Itu penghujung hadis. Dan yang paling baik di antara keduanya itu adalah yang paling dahulu mengucapkan salam. Maksudnya, yang paling baik di antara 2 orang yang sedang bertengkar itu adalah yang paling dulu untuk memperbaiki hubungan. Yang paling dulu berinisiatif, kalau istilah ininya, memperbaiki hubungan nan selama kau kurang elok. Wa khairuhuma. Jadi pasebutlah dia jawaban dari pertanyaan tadi. Kok seandainya ada salah satu pihak yanglah mencuba untuk memperbaiki itu, tapi pihak yang lain tak muah, berarti apakah masih salah yang pertama tadi? Tidak. Si A je si B bertangkap. 3 hari tak bersepuan. Kemudian di hari nan kampe, dek si B kau tahu nyulah mengaji di surau gobah. Nyulah ngaji di surau gobah, nyulah baca hadis-hadis ko, nyulah takwik mendapatkan konsekuensi yang tak elok dari Allah dek memutus silaturahmi lebih dari 3 hari, makanya berinisiatiflah si B ko untuk menemui atau minimal bersebut di jalan menyapa. Kalau awaklah menyapa orang, bu, lah dia nak berniat untuk mempelok hubungan. Iya, kalau mulai menyapa. Tapi nan si A go malengoh se. Awaklah siapa? Tek kamate. Malengoh siapa? Jawe indak, senyum indak, manggua indak, tapi malah malengoh je muka masamnya. Nah, itu kita nan si B tadi nak masuk. Itu dalam hadis ke-7 hati ibu ya. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajri wa in lam yurd alaihi faqad ba'a bil ithmi wa kharaja al muslimu minal hijrah. Apabila yang lain itu mau menjawab salamnya, maka keduanya telah sama-sama mendapatkan pahala. Tetapi bila yang lain itu tidak mau membalas salamnya, maka ia telah memborong dosa. Jadi kok si A dan si B tadi bertangkap, kemudian si B mengucapkan salam dan si A lain nama mengucapkan salam, artinya nan kedua kalah damai. Berarti kecek Nabi kedua-duanya dapat pahala. Tapi nan si B mengucapkan salam ingin berdamai, si A tidak muah berdamai, maka kecek Nabi faqad ba'a bil ithmi, dia telah memborong dosa. Dosa siapa? Dosa inyo jojo dosa kawannya tadi.
Nah, awak ko berbicara ibu-ibu ya bukan pakai puiyat tadi barik, imam barik. Apalagi kalau awak dalam pihak yang terzalim. Makanya ada pertanyaan, mana lebih baik, minta maaf atau memaafkan? Apa? Mana lebih baik? Minta maaf atau memaafkan? Seharusnya yang minta maaf gue tak boleh dekat Tuhan balik. Maka itu awak nan salah. Ya. Awak nan salah, ku awak lu nan balik minta maaf gitu. Nah minta maaf ku kerja siapa? Kan kerja orang salah kan? Nah, kalau jaleh gua si A nan salah, si B nan dizalimi itu. Kau tak dikeragui le gua. Nah jaleh si A yang zalim, si B yang dizalimi. Nan si A kalau jalehnya zalimnya lo yang balik minta maaf. Ganjian tak orang tu? Ganjian tak orang tu? Iya. Tapi kok ada si B yang terzalimi mengecekan bare, ambo memaafkannya baru satu sisi wajar. Kenapa? Kerana memendam perasaan, memendam beban, nyo telah dizalimi oleh si A tadi yang zalim. Jadi betul memaafkan itu bukan sesuatu yang ringan. Iya bu. Wak nak ngecek itu ringan. Wah rek. Makanya di kajian kita hari Sabtu yang sebelumnya di Masjid Jamiat Ladang Awe, kita bahas 3 hadis. Salah satunya Nabi sampaikan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah menambahkan untuk seorang hamba ketika dia mau memaafkan saudaranya kecuali yang Allah tambahkan itu kemuliaan. Banyak orang menyangkut ibu kalau murah memaafkan orang ko sifat orang lamah. Ada orang menyangkut itu bu. Mudah memaafkan itu sifat orang lamah. Tak kuat. Kalau orang kuat itu maaf-maafan. Tanda kuat. Justru terbalik. Justru orang yang hebat dan kuat itu orang yang mudah memaafkan. Tetapi ibu ya, tetapi boleh tak kita menuntut orang yang zalim kawan? Dan apa? Boleh. Jadi jangan disangka memaafkan gua, maafkan Zaid. Tak sempurna lah pemahaman awak. Ada orang yang lah zalim kawan ibu-ibu, nyorampas tanah awak. Kau maaf Zat. Padahal kau tanah kita, kau lah jaleh tanah awak. Kemudian dengan semena-menanya orang pas itu, deknya orang berkuasa lah, orang bagak lah kecilnya, kemana itu? Nah boleh tak kita ya ibu indak memaafkan inyo kalau inyo alun menyelesaikan kezalimannya? Ya boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah bukan memaafkan sedangkan dia tidak ada minta maaf, salah tak kecil itu? Tidak salah. Jadi memahami tentang masalah memaafkan memang mesti harus duduk cik-cik. Sama ada orang membahas tentang ikhlas ke ibu-ibu ya. Ikhlas tu bukan berarti apa namanya lapeh laleh se tak boleh menerima pengikut, tak boleh menerima itu. Ada orang kerajo bu. Kerajo tu kan ibadah tu. Kemudian ketika kerajo nyo minta upahnya ke orang, apakah itu menodai keikhlasan? Nyo diseo orang kerajo diparak seseorang sehari bu. Taruhlah gajinya 100.000 sehari. Nah kemudian orang namanya kau nak dagihnya gajinya. Kemudian nyo tuntut orang tu supaya dagih gajinya. Apakah itu merusak keikhlasannya? Tidak. Kenapa? Karena itu haknya. Jadi aneh kadang
sebagian narasi-narasi yang menempatkan ikhlas itu tak ada pada tampaknya. Ya, begitu juga menempatkan permasalahan maaf-maafkan. Nah, kemudian Nabi SAW juga di hadis yang ketiga menyampaikan amalan itu diangkat ke langit, dihadapkan kepada Allah di hari Senin dan hari Kamis. Makanya salah satu alasan bakok Nabi yang dalam hadis menyampaikan beliau puasa di hari Senin dan hari Kamis, kerana di hari Senin di hari Kamis itu hari di saat malaikat melaporkan amalan seseorang ke Allah, dan Nabi katakan nambo ingin ketika lampor amalan nambo dilaporkan ke Allah dalam keadaan puasa. Nah, dan di hari Senin dan Kamis itu juga fayaghfirullahu likulli imri'in la yushriku billahi syai'a. Allah akan mengampuni setiap orang muslim yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi kok kasih Bu, banyak Bu. Orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Di Sarawak ko ibu ada kajian Al-Kabair. Al-Kabair itu ibu. Al-Kabair itu jamak dari kata kabirah. Kabirah itu besar. Artinya dosa-dosa gadang. Dari sekian puluh dosa gadang, nana doa dosa yang paling gadang. Asyirku billah. Kan itu. Jadi mengkaji tentang syirik ke ibu kalau bisa sampai tuntas. Kenapa? Karena konsekuensi seseorang berbuat syirik ko ndak main-main. Kadang orang tunggak-tunggik je ibadah, mohon maaf ya, solatnya, puasanya, tapi di sisi lain masih terlibat juga dalam praktek-praktek kesyirikan. Kau ibarat orang punya MB, kau ibu, orang punya MB, MB-nya isinya jo air taruh, tapi MB kau berlubang-lubang. Tapi gunanya nyo misi air aja MB yang berlubang. Panik saya misi MB jo air taruh. Tapi yang lubang MB kau daknya tumbui. Akhirnya terjadi setiap misi air habis setaruh. Panik saya misi air. Nah, lubang-lubang ko maknanya adalah salah satunya ibu syirik tadi. Nah, fadilah seseorang yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, bausaun memberahsiakan tauhid itu, tiap hari Senin dan Kamis Allah ampuni dosa. Kecuali siapa? Kecuali seseorang yang berselisih dengannya, dengan saudara. Walaupun dia tidak orang musyrik, tak ada mempersekutukan Allah, tapi sayang beribu sayang orang ko sarang bertangka kau. Alunado baniai untuk memperbaiki hubungan. Kata Allah, utruku hadaini hatta yastaliha. Tinggalkan orang sampainya namun untuk memperbaiki hubungan dengan saudaranya. Kemudian hadis nang kabeh disampaikan oleh Nabi di situ. Setan telah berputus asa untuk bisa disembah di Jazirah Arab. Artinya ibu-ibu, Jazirah Arab itu memang bisa katakan mayoritasnya adalah orang-orang yang menyembah Allah. Artinya Muslim. Tidak bisa dipungkiri. Terlepaslah dari kualitas Islamnya,
Apakah banyak nan elok atau banyak nan tak elok, nan jaleh secara agamanya orang Islam. Berputus asa setan untuk bisa membuat orang-orang ko kembali menyembah berhala balik, menyembah setan balik, kembali ke agama lama balik. Lalu ayat dikerjakan setan, walakin fit tahrishi bainahum. Setan selalu berusaha merusak hubungan antara orang-orang Arab. Makanya kita cari ni bebo. Israel barana gadang negaranya, bara jutawan penduduknya. Dari awalnya masuk ke Palestina sampai kini masih terus-terusan untuk melakukan kezaliman kepada salah satu negara Arab, negara Muslim yang ada di situ, yaitu negara Palestina. Tapi pertanyaannya ibu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab sekitar? Mana lebih banyak? Lebih banyak menonton saya atau lebih banyak nolong? Lebih banyak nonton. Kalaupun membantunya itu pun setengah hati. Alun ada lah ya, yang berani untuk kompak bersama-sama. Ku ada orang yang zalim ke sana awak lah. Awak kan lagi bersama-sama ku manga takut jenuh surang. Kompak lawak sama-sama, wak cegah orang ku supaya nak zalimnya ke saudara awak ni. Lu nak dole bu. Kenapa? Setan berusaha membuat orang-orang Arab ku nak kompak. Dan efeknya nampak dia awak kini. Makanya lebih respect orang Palestina tu ke kita orang Indonesia dibandingkan kepada dusanak-dusaknya sesama orang Arab. Bahkan banyak di rumah-rumah Palestina tu ibu, kau pengakuan dari ustaz-ustaz kita yang lah banyak lacok pergi ke Palestina ya. Sampai beliau bersumpah kepada beliau, demi Allah, rata-rata rumah di Palestina itu bendera yang diletak di rumahnya ada dua. Bendera Palestina aja, bendera Indonesia aja. Begitu tinggi harapan orang Palestina kawak sebagai bangsa negara yang paling banyak men-Islamnya sedunia, hilang kepercayaan kepada saudara-saudara Arab yang lain. Dan iko pula yang dilakukan oleh setan ke kita. Jadi dalam satu riwayat ibu-ibu ya, setan iblis ko memanggil anak-anak buahnya. Menanya cik-cik ayahlah di kerajaan lain anak buahnya ko. Cik dan surang, tuan iblis sambola membuat si anu minum khamar. Biasa, kau biasa sana. Datanglah cik iblis, tuan iblis semua membuat syanu mencuri. Biasa. Tak ada hebat. Kemudian datang nan selanjutnya. Tuan iblis ambola membuat si fulan dan si fulanah suami isteri berpisah. Kata iblis, baru hebat engkau. Baru hebat. Kenapa? Karena iblis berhasil merenggangkan hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Makanya ketika terjadi ikatan yang namanya ikatan pernikahan tu ibu, itu ibaratnya setan tu merawang nangis-nangis. Lah gagal proyeknya, makanya nyoba usaha tarikh orang nan menikah kau bisa rusak hubungannya. Atau berusaha orang yang lah kabaniak menikah tak jadi nikah. Jadi hati-hati ibu, hati-hati. Kata Nabi SAW, siapa man ja'akum man tardawnahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalaulah datang ke kalian wahai orang gaib, laki-laki nan engkau lai ridha jo agamonyo, ridha jo akhlak. Artinya
Kita sebagai orang gaib lah memandang na laki-laki ko agamu ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Melamar anak gadis kita. Fazawwiju, maka nikahkanlah. Dan ditolak dengan alasan duniawi. Kenapa? Kalau tidak dinikahkan, khawatir nanti terjadi fitnah bahaya di permukaan. Jadi bila bawa sawo ke ibu, ba'acaronnya awak orang beriman ko, bisa putus hubungan sesama muslim. Yang lebih mengerikannya ibu-ibu, hadis kelima ya, faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian ia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk neraka. Tak bahaya ke bu? Lebih dari 3 hari didik. Tak ada sedikit pun rasa di dalam hati untuk memperbaiki itu. Dakhalan. Dan yang lebih luar biasa nyulai, man hajara, hadis ke-6, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami. Siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seolah-olah seperti menumpahkan darah. Menumpahkan darah apa maksudnya bu? Yang bunuhnya bu. Kalau awak sebagai pihak yang tak mahu memperbaiki itu. Nah, jadi hadis-hadis yang kita kaji subuh hari ini sejatinya seharusnya mewanti-wanti diri awak dan sampai terjadi hal yang mereka. Kok seandainya lah nyampang terjadi, maka bau saulah awak kita tadi balik melapangkan hati, membersihkan hati untuk memperbaiki hubungan dengan saudara kita yang selama agak bermasalah. Yang jadi ibu-ibu, kita punya inisiatif untuk memperbaiki. Kalau seandainya pihak dan lain itu tidak namuh untuk memperbaiki hubungan, maka kitalah terlepas dari apa yang disampaikan dalam hadis-hadis. Jadi awak saya dulu. Awak tak memikirkan orang, jangan fikirkan reaksi orang dulu nan jaleh. Awak berinisiatif mencuba untuk islah, memperbaiki diri. Tetapi ada memang pengecualian. Makanya Imam Nawawi di sini membuat babnya haram mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari kecuali terhadap orang yang berbuat bid'ah atau orang yang terang-terangan melanggar agama. Jadi memang dalam hal-hal yang mendiamkan orang itu ada maslahatnya, maka itu boleh dilakukan walaupun lebih dari 3 hari. Misalnya bu, ada orang dia punya kawan, punya rusana, tak ada nak mau sembahyang. Kita sebagai kawannya lah mengingatkan supaya solat lah, kau lah. Tapi tidaknya nak mau sembahyang dengan berbagai alasan. Kemudian awak berinisiatif, ambo nakkan nyapo-nyapo dah kalau kau nak mau sembahyang. Kalau memang rasa-rasanya bu, dengan tak menyapunya itulah efektif. Yang selalu muka awak berkawan, akrab, bertetangga, saling sapa, saling membantu. Tapi dek saja itu nan kita, kau nak mau menyapunya terasa dia. Dia aku sian, nak mau menyapu amau ke segala macam. Ketika ditanya awak, aku ibu selalu muka, awak lebih loan, kau nak mau menyapu amau kecil awak. Kalau bos sampaian petang, solat kau tak main-main dah. Meninggalkannya tak main-main dosanya. Dia mau sayang ke ibu, makanya mau nak mau menyapu ibu.
kalau indak namuah solat agununya awak berkawan di dunia, kalau di akhirat nanti kita tak bersubuh. Contoh bu ya, contoh. Jadi kok ada orang yang mendiamkan saudaranya lebih ada 3 hari, dek gara-gara tujuan niatnya sedikit menghukumnya dengan diam itu supaya nyejerak, maka itu boleh dengan syarat yo niatnya betul-betul itu. Jadi pernah ibu-ibu kan, bagi ibu-ibu yang punya kitab Riyadhus Shalihin yang lengkap ya, nanti silahkan buka di bab tentang bab taubat itu. Itu ada kisah yang lumayan panjang, bercerita tentang sahabat Nabi 3 orang, salah satunya namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ke ibu, ketika Nabi SAW pergi perang, ya, beliau lah siap-siap kok. Dah disiapkan perbekalan, dah disiapkan segala macam. Tapi beliau tunda aja. Gara-gara apa? Gara-gara kebun beliau sedang berbuah. Ya kalau bahasa orang awaknya, ibu ayo santalai lah buat susul. Ayo santalai lah buat pergi. Santalai lah. Dek santalai lah selesai juga, Nabi lah pulang ke Madinah. Dah selesai perang. Timbul penyesalan bu dalam hati Ka'ab bin Malik. Maka orang-orang yang tak pergi perang menemui Nabi lah untuk minta maaf. Orang-orang munafik bu menemui Nabi minta maaf, bagi alasan mu tak bisa perang mereka ke negara. Padahal memang tak mau pergi perang, memang nak mau pergi perang kerana ada jiwa munafik dalam dirinya. Tapi Nabi maafkan dan urusannya Nabi serahkan kepada Allah. Tapi giliran Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik itu sahabat Nabi, orang beriman. Nabi menunjukkan muka masamnya. Nabi ketika Ka'ab bin Malik datang, Nabi menoleh. Masamnya muka Nabi macam dia. Lah setelah itu Nabi keluarkanlah perintah indak boleh berhubungan dengan Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya lain. Disapo nak boleh, dikunjungi nak boleh, diboikot lah istilahnya buat. Jadi ketikanya datang ke masjid ibu-ibu 3 sahabat, kurang beriman kau, rajin berjamaah ke surau. Dan sahabatnya lainnya biasa menyapoi, biasa segala macam. Tapi selesai sembahyang paizan. Bah terasa tu kira-kira ibu. Awak nak biasa ke surau, orang menyapu awak, orang menyalami awak, kemudian sasuraunya tak ada menyapu gitu. Terasa dah itu. Kan menyiksa batin tu. Dan perintah tu dari Nabi Lazwa. Tak ada sahabat satu pun yang berani melanggar. Sadonya memboikot. Lah salabi itu, alabi hukumannya nulai. Turun pula perintah dari Nabi supaya isteri dari 3 orang kau disuruh pulang ke orang gaib. Tapi bukan diceraikan, suruh pulang. Ajale awak diboikot oleh orang lain, bini pun dipulangkan. Siapa nak masak, siapa nak zona. Barakah barik itu. Bara itu terjadi lebih kurang selama 40 hari, 40 malam. Kecil Allah lah terasa sampai dunia ku adik 3 sahabat ku timbul penyesalan baku tak pergi parang padahal tak ada uzur yang berarti. Ketika orang ku lah sampai bumi terasa lah batu-batu baik ke Allah, maka datang kabar gembira dari Nabi supaya dihilangkan hukuman ku, dan sahabat mulailah memeluk sahabat ku, memperbaiki buan balik sehingga tak tangguang senang hati Ka'ab bin Malik dengan sahabat-sahabat nan 3 orang. Jadi kau menunjukkan ibu-ibu hendak menyapu orang lebih dari 3 hari kalau memang alasan kuat dan rasa-rasa dengan hukuman itu akan membuatnya bisa memperbaiki dirinya, maka itu boleh dilakukan.
Tapi kalau nak muah menyapa urusan awak saudara kita hanya kerana dorongan nafsu dalam diri kita, maka khawatir awak ibu-ibu kanai kita dalam apa yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah yang bisa kita bahas. Tinggal dua bab pembahasan lain dari kitab yang kita fotokopikan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kajian hadis kita selesai kita bahas. Berarti kalau lah selesai ke ibu-ibu, berartilah 100 hadis dan kita kaji. Jadi amo memfotokopikan iko ibu-ibu 100 hadis. Jadi kalau lah selesai awak dan cik ko, berartilah lebih kurang lah 100 hadis dan kita kaji. Mudah-mudahan kita bahas, kita kaji subuh hari ini mendatangkan manfaat untuk kita bersama, semakin mendorong kita memperkuat tali persaudaraan satu dengan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.